Selamat sore semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sore ini kita akan belajar mengenai biaya modal. Nah, kalau kita berbicara mengenai modal, ya, perusahaan mau menjalankan usaha itu pasti harus punya modal, gitu ya. Nah, dari mana sih sebetulnya modalnya itu ya? Kalau kita lihat dari bagan ini, ya, saya buat sederhana gambarnya. Sebetulnya bisa kita dapat modal itu bisa dua macam, ya. Yang paling sederhananya, ya, ada yang dari modal sendiri, ya, ada juga yang dari pinjaman ataupun hutang dari pihak lain, gitu ya. Nah, di dalam sini yang termasuk modal sendiri ada istilah yang namanya equity, gitu ya. Jadi di sini yang termasuk ke dalam equity ini sebetulnya bisa ada modal dari diri kita sendiri. Kemudian juga ada misalnya suntikan dana dari para investor. Nah, ini semua masuk ke dalam equity ini. Sementara sumber modal yang kedua itu tadi misalnya pinjaman dari bank, gitu ya. Maka kita mempunyai hutang ininya namanya di sini. Ya, jadi kalau kita mau menjalankan usaha itu biasanya dananya dari mana? Bisa berupa equity itu bisa dari investor ataupun juga dari modal sendiri dan juga yang pinjaman dari pihak luar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam lagi lebih jauh, kita berusaha pahami dulu ya, apa sih biaya modal itu. Jadi, biaya modal atau dalam bahasa akuntansinya adalah cost of capital. Ini adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal. Jadi kalau kita mau dapetin modal tadi nih, ya, kita mau mendapatkan modal dari pinjaman dari bank misalnya ataupun dari investor, itu ada biayanya, gitu ya. Istilahnya ada usahanya, gitu kan. Mau dapetin uang, mau dapetin tambahan dana itu ada biayanya. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya mau lebih cepat lagi, kita langsung saja ya. Nah, pakai rumus ini saja dulu nih supaya lebih mudah dipahami. Namanya kalau kita mau memiliki modal itu, ya, mau mendapatkan modal bisa didapat dengan persamaan seperti ini. Equity ditambah dengan debt. Ya, jadi ada, kalau kita mau mendapatkan betul-betul yang modal kita untuk berusaha, kita bisa mendapatkan dari dua sumber. Nah, sumber pertama itu dalam bentuk equity, tadi seperti yang sudah saya bilang, bisa dari modal sendiri, dari kantong sendiri, ataupun juga dari investor. Ingat ya kata kuncinya, investor. Jadi investor itu adalah orang yang akan membantu kita menyuntikkan dananya. Itu orang yang dia biasanya orang yang kaya, dia punya uang, punya banyak uang, lalu membantu perusahaan, gitu ya, yang mau meningkatkan modalnya. Ya, itu investor. Yang kedua adalah debt. Ini dia, debt. Debt itu artinya hutang, gitu ya. Sebetulnya kalau digabungkan keduanya ini akan menjadi total kapital kita. Nah, kita sekarang ke bagian equity dulu ya. Nah, kita belajar satu-satu. Nah, untuk menilai biayanya, kalau kita mau mendapatkan tadi ya, salah satu mendapatkan modal dalam bentuk equity atau ekuitas, ya, ada dua cara sebetulnya bisa digunakan. Tapi yang akan kita praktekkan adalah yang pertama saja, dividend growth model namanya. Ya, ada pertumbuhan dari dividen. Nah, di sini ya kita berbicara mengenai ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai biaya yang ada kaitannya dengan equity, maka kata-kata yang akan sering kalian dengar adalah cost of equity, adalah biayanya. Biaya kalau kita mau meningkatkan modal. Artinya di sini bisa juga dipahami sebagai nilai pengembalian nanti yang akan ditahan di dalam perusahaan, gitu ya. Sama juga ya. Tapi kalau kamu masih belum misalnya memahami ini, tidak apa-apa dulu ya. Nanti kita masuk ke dalam pelan-pelan ya. Nanti akan kita lihat ya. Nanti dari situ mudah-mudahan nanti bisa dipahami, gitu ya. Intinya adalah nilai pengembalian yang akan ditahan di dalam perusahaan. Kalau kalian itu kemarin masih ingat dengan pelajaran di sebelumnya, pada saat kita mulai belajar mengenai laporan keuangan, ada di balance sheet, gitu ya. Di bagian kiri itu adalah aset, ya. Di bagian kanan itu terdiri dari hutang dan modal.
Nah, di bagian modal, di bagian bawah itu ada yang namanya RE. Kalau kamu pernah ini kemarin ya, paling bawah sekali di bagian kanan itu ada yang namanya RE, Retained Earning gitu ya. Nah, itu adalah sebetulnya pengembalian yang ditahan di dalam perusahaan. Mendapatkan hasil laba ya, dari namanya juga pengembalian, adalah kita sudah mengeluarkan semua yang kita punya ya, dari uang yang kita punya, kita memproduksi barang, lalu kita jual barangnya. Pasti kita akan mendapatkan uang masuk istilahnya ya, akan kita mendapatkan pendapatan. Nah, dari pendapatan itu biasanya nanti ada laba di dalamnya ya, namanya usaha pasti mengharapkan laba kan. Nah, laba itu biasanya nanti dibagi-bagi dulu ya, sebelum kita masukkan ke dalam laporan keuangan ataupun disimpan di dalam laporan keuangan. Biasanya ada yang dibagi-bagi dulu kepada pemegang saham. Ingat, kenapa pemegang saham itu dibagi labanya? Karena mereka sudah membantu perusahaan menyuntikkan dana. Maka kalau perusahaan itu berkembang, mendapatkan untung, mereka wajib dibagi labanya ya. Nah, laba yang dibagi itulah yang namanya dividen ini. Ya. Nah, nanti setelah laba itu sudah dibagi-bagikan kepada pemegang saham, nah masih ada sisanya, laba yang masih ada sisanya, atau kalau dalam bahasa akuntansinya itu ada pengembalian gitu ya, yang sisanya. Nah, pengembalian ataupun laba yang ditahan di dalam perusahaan itulah yang disebut dengan retained earning. Ya, disingkatnya RE. Jadi RE itu sebetulnya adalah sisa laba. Ya, kalau laba itu tadinya sebagian udah dibagi-bagi kepada pemegang saham, nah sisanya itu biasanya ditahan di dalam perusahaan. Ya, waktu itu saya udah pernah bilang, kenapa ditahan? Untuk jaga-jaga. Jika perusahaan menghadapi suatu masalah, misalnya pilot kah, atau bangkrut kah, atau kena bencana, mereka punya cadangan uang di dalamnya. Jadi memang harus keep di dalam perusahaan, tidak boleh dipakai kalau tidak urgent gitu ya. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan RE-nya itu. Jadi ini memang sebetulnya ini adalah mata pelajaran yang betul-betul sudah lebih advance lagi, karena kamu sudah masuk lagi ke dalam. Kalau kamu belajar di neraca itu, kamu sudah mulai masuk mengulik-ngulik bagian equity-nya ya, di bagian modalnya itu kita sudah mulai masuk lagi lebih ke dalam. Jadi kamu belajar nanti tentang dividend growth model. Ini gimana cara menghitungnya gitu ya. Nah, cara mencari RE-nya itu bagaimana gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke dividend growth model ya. Seperti yang tadi sudah saya bilang, kita fokusnya ke satu ini saja dulu ya, ke satu rumus ini. Gimana sih cara mencari RE yang tadi ya? Apa istilahnya, sisa laba yang akan disimpan di dalam perusahaan. Cara nyari itu gimana sih gitu ya? Kalau setelah dividennya itu dibagi-bagi gitu ya. Nah, jadi ada 3 rumusan di sini ya, yang biasanya nanti digunakan ya. Ada P0 sama dengan D0 dikali gitu ya, 1 plus G ya dalam kurung, lalu dibagi dengan RE dikurangi G. Nah, nggak apa-apa, jangan bingung dulu ya, kok banyak amat sih Bu, ada P, ada D, ada G, ada RE gitu ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, rumus yang kedua ya, biasanya ini digunakan kalau rumus yang pertama ini mentok. Maksudnya mentok, tidak bisa dicari jawabannya misalnya. Misalnya ya, kamu mau mencari nilai P0. D0-nya ini sudah ada angkanya, G-nya sudah ada, ya di sini sudah ada angkanya di dalam soal. Tapi RE-nya belum ada misalnya. Nah, RE-nya bisa dicari dengan rumus ini, gitu ya. Cara mencarinya pakai rumus yang ini, yang di bawah, yang kedua. Jadi rumusnya adalah RE-nya ini D1 dibagi dengan P0 ditambahkan dengan G, gitu ya. Nah, kalau misalkan sama ya, misalnya D1-nya juga belum tahu nilainya.
Sementara P0 sudah ada, G-nya sudah ada gitu ya. RE-nya ininya belum ada gitu ya. Kita mau mencari nilai RE, tapi D1-nya belum ada gitu ya. Maka kita bisa gunakan rumus yang ketiga. Cari dulu D1-nya berapa gitu ya. D1-nya itu dicari dengan cara ini, rumusnya ikutin aja. D0 dikali ya 1 tambah G. Nah, jadi sebetulnya di sini variabelnya diulang-ulang aja ya. Cuma ada D0, ada D1, ada G, ada RE, ada P0 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih satu-satu itu ya. Jadi kalau D0 itu adalah dividen yang baru dibayar. Jadi ini ingat, makanya tadi kita berbicara memang mengenai dividen kan. Nah, dividen ini kalau D0 artinya itu dividen yang sudah dibayarkan. Jadi uangnya sudah keluar ya. Sementara kalau D1 ini dividen yang periode berikutnya, artinya yang belum dibayarkan gitu ya. Memang belum dibayarkan gitu ya. Baru mau kita cari nanti ya. Nah, lalu ada RE. RE itu tadi ya, return yang diharapkan kembali. Ada pengembalian gitu ya yang diharapkan. Lalu G ini adalah rate bunganya. Jadi kalau ada nanti di dalam soal itu ada yang berupa persentase, nah ini artinya adalah dia berbicara mengenai G. G-nya ini ya, rate bunganya. Kemudian ada P0. P0 ini adalah harga per lembar saham. Share itu artinya saham ya, share. Jadi banyak orang yang istilahnya itu banyak saham itu. Ada yang menyebutnya share, ada yang bilang stock, ada juga yang bilang sekuritas gitu ya. Nah itu sama semua mengacu ke surat berharga seperti saham gitu ya. Nah dari sini kita bisa berhitung nanti ya, kita bisa berhitung kalau misalnya kalau dividen nanti sudah dibagi-bagi, berarti nanti berapa sih yang disimpan sisanya. Nah gitu ya, bisa di ini berapa persentasenya gitu ya yang akan disimpan. Nah kalau kita mau mudah lagi, langsung saja kita pakai soal ya. Contoh soalnya seperti ini. Perusahaan ya Co&Co membayar dividen sebesar 15 sen. Jadi perusahaan ini sudah bayar nih. Berarti kalau dividen yang sudah dibayarkan ini D1 atau D0? D0. D0 ya. Berarti D0 ya di sini dividen yang sudah dibayar kan. Nilainya sebesar 15 sen per lembarnya. Jadi 15 sen tuh satu itu ya. Saham itu dari kita, kalau kamu beli saham misalnya ya, dihitung ya, nanti kamu akan dapatnya seperti ini perhitungannya. Per lembar yang kamu beli gitu ya, dapat dividennya. Nah misalnya seperti ini ya, perusahaan itu membayar kepada kalian yang beli sahamnya, misalnya Indofood ya, kamu beli saham Indofood gitu ya, bermain saham. Nanti pada saat sudah penghitungan laba, biasanya mereka akan bagi-bagi namanya dividen. Nah bagi-baginya itu biasanya pakai ininya per lembar gini, tergantung berapa kita belinya ya. Kalau kamu belinya banyak, ya makin dapat, nah banyak juga makin dapat ininya ya, dapat dividennya. Tapi biasanya sudah ditentukan ya. Di sini ditentukan bahwa harga dividen yang akan dibagikan nilainya adalah standarnya ya, atau batasnya adalah 15 sen per lembarnya. Nah 15 sen ini artinya adalah belum sampai $1 ya. Ada yang tahu nggak $1 itu berapa sen? $1 ya, $1 Amerika itu misalnya 100 ya 100. Nah berarti kalau 15 sen itu dia belum sampai $1, hanya 0,15 dolar. Itu maksudnya ya. Nah ini kenapa kita jadikan dolar ya. Kita harus samakan ya standarnya. Kalau di sini sen, di sini ada dolar, maka kita harus samakan. Jadikan dolar semua gitu ya. Nah karena di sini 15-an itu belum sampai $1, maka kita ubah aja menjadi 0,15 gitu ya, supaya nanti penghitungannya sama gitu ya. Kemudian soal yang berikutnya adalah dividen itu diharapkan tumbuh 3% per tahun. Nah
ada kata-kata 3%. Berarti ini yang mana nih kalau dari kategori di dalam kotak ini? 3% ini yang mana? Bunga, betul ya. Yang G-nya ada pertumbuhan ya sebesar 3% per tahun. Ya, jadi bunganya itu akan konstan gitu ya. Tumbuhnya tuh 3% terus selama setahun gitu ya. Nah, gitu. Kemudian harga saham per lembarnya adalah 3,20. Nah, berarti ini sudah masuk yang P0. Harga saham, ya. Berarti harga sahamnya kita sudah tahu nih, 3,20 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai RE ataupun tingkat pengembalian yang akan ditahan di perusahaan. Ingat ya, kenapa ditahan? Karena dia akan dijadikan cadangan bagi perusahaan kalau ada kejadian urgent ya, yang emergency gitu. Makanya harus disimpan ditahan ya, disimpan di perusahaan. Nah, sementara yang ini yang dibagi-bagi nih, 15 sen gitu ya per lembarnya. Kalau kamu belinya misalnya 100 lembar ya kalikan ke 100 lembar nanti gitu ya. Nah, itu yang sudah dibagi-bagi. Nah, sekarang kita mau cari nih, berapa sih kalau gitu ya pengembaliannya gitu nanti yang RE-nya ini. Gitu ya. Nah, cara mencarinya juga mudah saja, asal kamu ingat ini rumusnya. Ya. Jadi kalau saya selalu kalau mengerjakan itu biasanya rumusan ini selalu saya ikutkan dulu, saya tulis dulu supaya nanti kita tidak kehilangan jejak gitu ya. Rumus beserta ininya tulis dulu nggak apa-apa gitu ya. Nah, jadi begini, kita buat dulu yang diketahui tadi kan. Tadi katanya sudah ada dividen yang dibagikan berarti D0 tadi ya, Urai bilang kan. Nah, D0-nya sudah ada 0,15 dolar. Kemudian apalagi datanya G 3% atau 0,03. Sudah bisa ya, 0,03 ya. Lalu apalagi yang di sini? P0. Harga saham. Ya, harga sahamnya sudah dapat di sini 3,2. Lalu yang ditanya RE-nya. Nah, ya supaya kamu tidak bingung, tulis dulu semua ini rumus-rumusnya tiga-tiganya. Nah, kita cari. Sekarang dia mau cari RE. Berarti kita bisa pakai rumus yang ini, RE. Karena yang diminta ini kan RE-nya, gitu ya. Rumusnya adalah D1 dibagi dengan P0 ditambah G. Ini mudah sekali. Kamu kalau sudah dapat semua data-data ini, kamu langsung cocokkan dengan ini, kamu langsung tahu kira-kira yang mana yang bisa saya pakai rumusnya ya, gitu ya. Nah, setelah lihat kan berarti yang nomor 2 ini. D1 dibagi P0 ditambah dengan G. D1-nya belum ada tapi. Ya kan? Datanya belum ada. Dia cuma tadi menyebutkan D1 bahwa dividen itu diharapkan tumbuh 3%, tapi angka dolarnya tidak ada. Ya kan? Nah, berarti D1 kita mesti cari dulu. Ya, P0-nya sudah ada tadi di sini, P0 3,2. G-nya sudah ada 0,03. Maka kita perlu cari yang D1-nya dulu. Nah, gimana cara nyari D1? Pakai rumus ketiga berarti. Ya, D1 sama dengan D0 dikali 1 ditambah G. Kurung tutup. Ya. Nah, D0 tadi berapa? 0,15 ya. Dikali dengan 1 ditambah 0,03. Jadi 1,03 ya bagian dalam ini. Nah, ini kamu kerjakan dulu nih, 1,03 dulu kan. 1 tambah 0,03, 1,03. Kalau sudah dapat baru kamu kalikan dengan 0,15 ya. Coba kita lihat. Nah, kan D1-nya sudah dapat 0,15 dikali dengan 1,03, maka didapatlah nilai 0,16. Begitu dapat D1-nya. Ya, jadi diharapkan bahwa dividen yang akan datang itu nanti mau dibagi-baginya tuh segini sebetulnya 0,16 gitu. Ya, kalau yang sekarang kan yang sudah dibagi-bagi tadi berapa? 0,15. Nah, berarti ada kenaikan. Ya. Sesuai dengan di soal kan? Dia berharap dinaikkan tumbuh atau artinya kalau tumbuh itu kan berarti dinaikkan. Dividennya itu akan naik gitu dari 0,15. Ternyata naiknya menjadi
0,16. Gitu maksudnya ya. Jadi dividen yang akan dibagikan di periode berikutnya adalah 0,16 per lembar sahamnya. Maka pengembaliannya kita bisa tahu ya berapa persen gitu ya. Kalau dia dinaikkan ya akan mendapatkan pengembalian atau RE itu dari 0,15 ke 0,16 itu tadi ya, dengan harga per lembar saham 3,2 itu dan dinaikkan mau 3% itu sebenarnya ada pengembalian ataupun laba berapa sih gitu ya yang akan disimpan di perusahaan, berapa persen ya gitu ya. Nah jawabannya ini ya, jadi kita bisa langsung cari RE-nya gunakan rumus yang tadi yang kedua ini, D1 dibagi P0 tambahkan G ya. D1-nya sudah ada 0,16, P0-nya 3,2 ya. Kamu jumlah dibagi dulu ya, kerjakan dulu maksudnya. 0,16 kamu hitung di kalkulator dulu ya, dibagi 3,2. Setelah dapat baru kamu tambahkan dengan 0,03 ya. Di hitungan saya ini dapatnya 0,08, artinya ini adalah 8%. Nah gimana sih, ada yang masih belum paham cara memindahkan antara kalau bilangan desimal dengan bilangan ini persentase? 0,08 itu artinya 8% ya. Ada yang masih mau bertanya dulu tentang ini gimana sih caranya Bu, kok 0,08 jadi 8%? Ada yang bisa menjelaskan ini gimana? Kali 100 Bu. Iya, kali 100 ya, namanya juga persen kan, per 100 gitu ya, berarti dikalikan 100, namanya 100 berarti nolnya 2 gitu ya, anggapannya ada nolnya 2 kan. Maka kalau 0,08 dikalikan 100 maka menjadi 8% gitu ya. Sama seperti kalau misalnya kamu bergerak, namanya dikali itu bergeraknya ke kanan, kalau dibagi itu bergeraknya ke kiri. Sama ya, seperti kemarin kita belajar present value dengan future value. Jadi kalau tentang masa depan bergeraknya dikali ya, karena ke kanan. Kalau present value mundur ke titik 0 bergeraknya ke kiri, makanya dibagi rumusnya. Nah sama seperti itu juga. Nah ini karena mau menjadi persen dikali 100 tadi kan katanya, bergeraknya ke kanan. Nah bergeraknya berapa kali? 2 kali, karena tadi 100 itu nolnya 2 ya, makanya bergeraknya 2 kali di sini. Jadi angkanya 8. Pas di sini titik ya, 8,0 maksudnya gitu ya, jadi 8%. Nah jadi dari sini kesimpulannya gimana? Nah bila diestimasi bahwa dividennya akan tumbuh 3% per tahun, jadi di soal kan tadi dibilangnya gini kan, kalau dividen ini diharapkan tumbuh 3% per tahun, maka berapa sih nilai RE-nya gitu kan. Nah gitu, jadi kalau memang diestimasi dividennya ini akan tumbuh 3% per tahun, maka biaya cost of equity-nya atau biaya RE-nya tadi tuh berapa sih gitu ya. Nah 8% ya. Ada dari ini sebetulnya dari sekitar 15%, 0,15 ke 0,16 itu ternyata ada biaya di dalamnya sebesar 8% untuk menaikkannya itu gitu maksudnya ya. Memahaminya secara sederhana seperti itu. Jadi ada biaya di dalamnya ya, yang namanya cost of equity. Jadi biaya yang terkait dengan equity gitu ya, sebesar 8%. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Aman Bu. Aman ya. Nah kalau ini sudah bisa, nanti kita akan ada latihan tapi mungkin tidak hari ini ya, karena kita selesaikan dulu yang ini satu lagi ya. Jadi kita hari ini fokus membahas 2 saja perhitungannya. Jadi yang satu mengenai ini tadi, kalau cara mencari cost of equity-nya saja ya, biaya tapi yang dalam bentuk equity saja, ini biayanya untuk meningkatkan modal ini dalam bentuk cost of equity
ya. Kemudian nanti yang kedua adalah hitungan yang namanya ini WACC, ya. Jadi WACC ini sebelum kita mulai ke perhitungannya, kita baca dulu pelan-pelan apa sih WACC itu ya. Jadi WACC ini bisa dipanjangkan menjadi weighted average cost of capital. Masih tentang biaya modal ya, tapi ini dengan rata-rata tertimbang gitu ya, pakai rata-rata tertimbang ya. Nah, maksudnya apa gitu ya? Jadi ini adalah rata-rata tertimbang dari pengembalian yang diharapkan dari saham untuk membiayai perusahaan. Kurang lebih sama seperti yang tadi. Kan kalau yang tadi juga kan tentang pengembalian yang diharapkan tuh berapa ya. Sama kan? Nah, kali ini tapi dengan tambahan embel-embel rata-rata tertimbang. Jadi ada rata-ratanya gitu ya. Nah, karena di sini kenapa kita menggunakan kata-kata rata-rata tertimbang? Karena ini ada kaitannya dengan dua sumber. Dari dua sumber yang berbeda, berarti kalau digabungkan itu nanti rata-ratanya berapa sih gitu jadinya, ya. Karena nanti ini kita lebih kompleks lagi. Sumbernya itu mau mendapatkan suntikan dana, kembali lagi ke awal tadi, sumber pendanaan itu kan tadi biayanya itu dapat dari mana aja, dari investor dan juga hutang bank. Nah di sini karena kita mau masukkan dua-duanya ya, dua-duanya kita gabungkan, maka kita akan melihat nanti berapa biayanya ya. Kalau dua-duanya kita gabungkan, berapa nilai rata-ratanya gitu ya. Nah seperti itu. Nah, biaya modal yang tinggi, nah sebelum kita masuk ke dalam hitungannya itu, kita mesti paham dulu. Kalau biaya modal itu tinggi, artinya resikonya juga tinggi. Kenapa? Ya, mendapatkan suntikan dana kalau tinggi, itu juga artinya kita harus membayar pengembaliannya kan. Artinya juga resiko kita tidak mampu membayar juga kan tinggi. Nah, sementara itu perusahaan juga kalau dia memiliki resiko yang tinggi, misalnya resiko akan kebangkrutan gitu ya, misalnya tinggi juga ya. Misalnya kamu punya usaha, tapi usahanya itu sangat beresiko bangkrut, misalnya karena faktor alam, ya misalnya. Tahu nggak misalnya contoh usaha yang punya resikonya tinggi bangkrut karena alam. Ada yang tahu nggak misalnya apa? Usaha apa? Jadi misalnya alam itu tiba-tiba lagi marah gitu ya, itu imbasnya kena ke usaha kita, bisa berimbas ke usaha kita. Nah itu namanya perusahaan yang punya resiko tinggi. Ada yang tahu contohnya perusahaan yang punya resiko tinggi? Contohnya Kebun, karena Bu. alam. Kebun. Migas. Migas, iya. Apa kebun? Iya Bu, kebun kan kalau misalkan kena abu vulkanik itu kan langsung mati. Pariwisata, Bu. Iya betul. Kebun Kalau itu, Bu, yang investor, terakhir. Tadi yang Investor, terakhir. Bu. Hah? Kalau menginvestor barang, Bu. Ekspor. Ekspor barang, ya. Iya, Bu. Gimana resikonya kalau yang eksportir? Karena apa misalnya? Tidak sesuai dengan barang, Bu. Sama itu, Bu. Tidak sesuai Kalau barang? Bukan, ini kan Ya, Bu. kaitannya tadi dengan alam. Coba kamu kaitkan dengan alam. Tadi saya Pariwisata, dengar yang Bu. pariwisata. Tadi saya dengar pariwisata. Itu betul sekali. Bisa nggak kamu kasih contoh yang pariwisata tadi gimana? Gimana dia bisa disebut beresiko tinggi? Contohnya gimana? Contohnya kalau dia buka usaha di tepi pantai kan, kalau ada tsunami, jadi nggak bisa usaha lagi dong. Ya, betul. Tepat sekali, Calvin. Ya, bagus sekali ya. Jadi tadi sudah betul ya. Kebun itu juga beresiko tinggi. Kena abu vulkanik, habis semua pohonnya. Ya, pariwisata juga gitu. Kena banjir bandang atau kena tsunami, ya, habis itu semua hotel-hotelnya. Ya, atau juga misalnya hotel itu misalnya daerah yang dilalui oleh lempengan-lempengan yang lempengan tektonik gitu ya, yang beresiko gempa bumi ya.
Kemudian juga sama ya, kalau pariwisata di masa sekarang ini kan juga sedang bencana ya sebetulnya kan, pandemi, orang nggak ada yang berani nginep di hotel. Nah itu juga resikonya tinggi ya. Nah dengan perusahaan yang punya resiko tinggi. Oh satu lagi tadi ya, Andre tadi yang eksportir. Sebetulnya kamu menarik tuh Andre, contohnya Iya, Bu. bagus. Contohnya tuh Bu, macam ekspor barang seperti kayu Bu, kayu. Terus kayak untuk akuarium apa namanya Bu? Aquascape tuh Bu. Yang dari lumut-lumut Bu, itu Bu. Terus gimana itu kan resikonya? Gimana? Karena karena tuh Bu, karena membungkus barang itu Bu, tidak yang sesuai dengan kriteria Bu. Jadi beresiko. Jadinya resikonya tuh Bu, misalnya kan Bu, tumbuh-tumbuhan gini kan bisa mati Bu kalau dalam pembungkusan tidak sesuai Bu. Jadi kan nilai jual itu kan sangat rendah Bu. Ya, boleh. Itu boleh juga ya. Nah, itu juga berarti dia memiliki resiko tinggi walaupun bukan dikaitkan dengan alam tadi ya. Misalnya kalau seperti tadi, misalnya kalau ini dalam hal pembungkusan ya, dalam hal packaging berarti. Iya Bu, ya Bu. Kalau yang misalnya ada resiko terkait alam, misalnya eksportir, itu juga sama. Pernah nggak kamu membayangkan kalau misalkan eksportir, cuaca sedang buruk, ya ombaknya tinggi, kamu nggak bisa berbuat apa-apa, ya kapal itu tidak berani ke laut gitu kan, kapal itu nggak berani melaut gitu ya karena ombaknya tinggi, bisa 7 meter misalnya gitu kan. Nah kalau dipaksakan berjalan itu membawa barang diekspor ke luar negeri, sementara ombaknya tinggi, itu bisa tenggelam di tengah laut, ya resikonya itu. Nah itu yang dimaksud dengan resiko tinggi karena alam gitu ya. Nah yang kamu maksud tadi dengan resiko karena packaging itu memang betul juga ya dari sisi yang lainnya gitu ya. Nah ini contoh-contohnya banyak ternyata ya, kamu sudah berhasil menemukan itu. Nah sekarang kita kembali lagi ke sini ya. Kenapa perusahaan kalau yang punya resiko tinggi itu mereka perlu tambahan modal ya, perlu sekali. Mereka perlu yang namanya cadangan dana. Kenapa gitu ya? Kenapa mereka perlu disuntik dengan modal yang besar? Karena supaya kalau mereka memang nanti terkena resiko, karena kita nggak tahu ya, kayak bencana itu kapan akan terjadinya kita nggak tahu. Bisa tiba-tiba hari ini panas, besok pagi tiba-tiba ada tsunami, kita kan nggak tahu ya. Perusahaan itu nggak tahu gitu ya. Hal-hal yang namanya sudah di luar kendali, apalagi alam. Nah, kalau perusahaan ini beresiko tinggi seperti tadi eksportir, perhotelan, apalagi tadi yang contohnya tadi ya, ada satu lagi tuh. Tadi yang sebelumnya tuh menyebutkan juga ya, kebun gitu ya. Nah, itu artinya perusahaan itu harus betul-betul punya cadangan dana, cadangan modal supaya memperkuat usahanya mereka. Jadi misalnya terjadi kejadian bencana, mereka tuh masih ada masih punya cadangan uang ataupun dana untuk bangkit gitu ya, untuk mereka bangkit lagi. Kalau enggak mereka akan habis aja, udah pilot bangkrut gitu ya. Nah perusahaan yang memiliki resiko tinggi ini memang mereka perlu sekali tambahan modal ya, suntikan dananya itu luar biasa besar. Namun dengan adanya suntikan modal yang besar, artinya mereka juga perlu mengeluarkan biaya modal yang juga tinggi. Yang tadi istilahnya, kalau kita mendapatkan uang dari investor ya, mendapatkan uang artinya kita mengeluarkan saham, kita menjual saham, lalu ada orang yang beli saham kita, itu juga kita butuh biaya ya, untuk nanti kan bagi-bagi kan, untung labanya dibagi-bagi, dividennya. Nah itu juga semua ada biayanya, biaya modalnya juga tinggi. Nah gitu. Maka memang kita perusahaan itu harus bisa menghitung WACC. Nah ini ya pentingnya kita menghitung WACC agar perusahaan itu bisa menilai ya
perusahaan kita ini dalam kategori yang mana nih gitu ya, sehat nggak gitu ya, perusahaan ini sehat nggak. Kalau kebanyakan utang di bank misalnya, wah ini berbahaya gitu ya. Nah makanya kita harus bisa menghitung itu WACC. Nah yang kedua juga kita bisa menilai kelayakan bisnis ya, apalagi kalau kamu sudah berhitung dari NPV kemarin gitu ya. Nah ini juga nanti kita akan bisa lihat kalau sudah yang seperti chapter sebelumnya kan pakai skenarionya 3 gitu kan dari NPV. Oh berarti kita kalau bisa jangan terlalu banyak mengambil dari misalnya dari bank, atau malah jangan terlalu banyak dari investor. Nah ini bisa kita hitung dari WACC ini gitu ya. Yang ketiga adalah supaya kita bisa mengevaluasi kinerja perusahaan ya, nanti akan kelihatan juga di situ kinerjanya bagaimana. Nah, kalau kita berbicara mengenai WACC, ya, kita akan berbicara tentang proporsi equity dan juga proporsi hutang. Kemudian nanti kita akan juga berbicara mengenai biayanya dan biaya kalau kita menggunakan equity ya, dan juga biaya kalau kita menggunakan hutang. Ya, nanti di dalam WACC ini ada item-item yang harus kita pahami. Apa saja itu? Kita lihat sekarang ya. Rumusnya sebetulnya mudah sekali WACC itu. Hanya 2 ini aja. Ya, rumusnya hanya 2. Jadi, proporsi hutang dikali dengan biaya hutang dikali dengan 1 dikurangi persentase pajak ditambah dengan proporsi equity dikali dengan biaya equity. Itu aja. Jadi ini misalnya nih kategori A, ini kategori B, tinggal kamu jumlahkan aja. Nah, tapi untuk menentukan kategori A itu kamu harus paham dulu. Jadi nanti kita akan lihat dalam bentuk soal ya, supaya kamu lebih paham. Kapan saya mesti mengkategori dia sebagai hutang bank gitu ya misalnya. Kapan saya harus mengkategori ini sebagai equity. Nah, itu harus bisa dulu ya. Jadi supaya lebih mudah saya bikin pakai kategori ya, kategori hutang dan kategori equity. Nah, supaya kita tidak lama-lama pusingnya, langsung saja kita pakai contoh soal ya. Nanti kita akan terlihat di sini. Nih contoh soalnya ya, sudah saya buat supaya mudah dipahami. Contohnya adalah Ali ingin membuka sebuah warung ya. Setelah dihitung-hitung, Ali itu ternyata butuh dananya tuh 30 juta. Ya, 30 juta dulu deh. Pakai angkanya nggak usah banyak-banyak dulu, 30 juta ya. Tapi Ali itu nggak punya uangnya. Saat ini dia nggak ada uangnya sama sekali sampai sebesar itu. Akhirnya dia berusaha mencari tambahan dana. Nah, seperti di awal tadi ya, ingat kan? Mendapatkan modal itu dari 2 sumber. Yang pertama dari mana? Ada yang ingat? Dari mana? Sumbernya? Investor. Yang kedua? Utang bank. Pinjaman bank. Ya, pinjaman bank. Nah, sekarang sama. Ali itu juga berusaha mencari, ya, dana tambahannya, dana ya. Nah, setelah dia mencari, ternyata dia mendapat dari 2 sumber. Yang pertama dari sahabatnya bernama Benny, ya. Awalnya Benny ini ingin mendepositokan uangnya ke bank dengan bunga 5% per tahun. Benny ini punya uang, ya. Pada saat itu Benny itu punya uang, lalu dia itu cuma mau uangnya didepositokan saja ke bank, ya nggak mau mikir terlalu ribet lah ya. Udahlah uangnya simpan aja di bank, deposito, toh akan dapat bunga 5% per tahun gitu ya. Nah kemudian setelah bertemu dengan Ali, ya Benny-nya ini sebelum dia masukkan uangnya ke bank, dia bertemu dengan Ali, ya ngobrol lah mereka ceritanya ya, misalnya di warung kopi. Lalu Ali cerita, Ben, saya lagi mau buka warung, ya saya butuh dana 30 juta. Nah, setelah dia dengar bahwa Benny ini punya uang, lalu dia bilang kepada Benny, ya Ali bilang kepada Benny bahwa kalau bisa saya dipinjamkan uang, ya. Tapi Benny bilang kan, saya mau masukkan uangnya ke bank, nanti dapat bunganya 5% per tahun gitu ya. Lalu Ali menjanjikan, dia berani menjanjikan, gimana kalau kamu pinjemin ke saya, bukan pinjemin ya, tapi kamu suntikkan dananya ke usaha saya, ya. Nanti saya akan berikan pengembalian, ya. Saya kembalikannya itu dengan persentasenya, tambahan persentase itu sebesar 10%.
jauh lebih besar dibanding kalau kamu ke bank. Nah, itu janjinya Ali. Ya. Nah, kalau kita lihat dari kategori yang ini, cerita ini, ya, kategori yang mana kira-kira si Benny ini? Kategori yang atas kah, hutang, ataupun yang equity? Equity. Iya, betul. Equity sebagai investor. Jadi, dari soal ini, kalian nanti harus bisa dulu membaca si Benny ini sebagai apa. Ya, berarti di dalam contoh soal ini, Benny ini sebagai investornya. Karena dia yang akan menyuntikkan dana atau menyumbang membantu Ali mendapatkan dana dari uangnya dia, gitu ya. Ini nggak ada hubungannya dengan bank, ya. Nah, lalu karena Ali ini pandai meyakinkan, akhirnya Benny mau, ya. Oke lah kalau gitu. Apalagi dia lihat kan tingkat pengembaliannya lebih besar 10% dibanding dengan yang kalau dia masukkan ke bank cuma dapat 5%, ya. Akhirnya disepakati Benny membantu, ya, dia kirimkan uangnya dimasukkan untuk ke warungnya Ali, tapi Benny hanya punya uang 20 juta. Jadi dia bilang, Ali, saya cuma punya uangnya 20 juta, ya. Oke lah kata Ali, nggak apa-apa. Jadi sudah deal ya. Ali mendapatkan 20 juta dari Benny sebagai investornya dengan janji akan mengembalikan, ya, tingkat pengembaliannya 10%. Gitu ya. Nah, kemudian karena uangnya kurang, karena tadi kan dia mau pinjamnya 30 juta ya. Iya, butuh uangnya 30 juta. Baru dapat 20 juta, masih kurang berapa? 10 juta. Akhirnya dia mencari jalan lagi. Ya, dapatlah kategori yang kedua, ya. Dia setelah mencari dapatlah pinjaman dari bank. Ya. Hal ini dilakukan karena Ali memang masih membutuhkan 10 juta lagi untuk modalnya. Nah, oleh bank karena dia tahu ini untuk berbisnis, maka dia minta, ya. Saya minta bunganya nanti kalau kamu minjem uang dari saya, bunganya 7%. Ya, untuk pengembalian 6 tahun gitu. Nah, ya udah, karena memang mau nggak mau Ali butuh uang kan, disetujui lah ya. Dapatlah dana 10 juta dengan tingkat pengembalian 7%. Berarti ini adalah kategori yang atas ini. Proporsi yang hutang bank. Sudah tahu ya bedanya? Jadi nanti kamu kalau baca soal, pahami dulu dari soal ini. Dia masuk kategori yang mana? Kategori hutang bank kah atau kategori equity? Ingat ya, equity itu ada kaitannya dengan investor. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, setelah didapat ini, dapat uangnya 10 juta, lalu Ali pergi ke kantor pajak, ya, mendaftarkan usahanya ke kantor pajak. Oleh kantor pajak, dia diwajibkan untuk membayar pajak, ya, nanti sebesar 25%. Biasa kan kalau orang mau berbisnis kan pasti harus bayar pajak, ya. Nah, oleh kantor pajak diminta untuk membayar pajak nanti sebesar 25%. Nah, nanti ini kaitannya ada di kategori yang dia menempel di sini, yang hutang bank. Ya. Nanti hitungannya ada di sini. Jangan sampai ketuker ya. Yang equity ini yang ke investor, tidak ada kaitannya ke pajak, ya. Yang hutang bank inilah nanti yang ada hubungannya dengan pajak. Gitu ya. Nah, sekarang gimana cara mengerjakannya? Jadi lihat dulu pertanyaannya. Berapa biaya modal ataupun cost of capital warung milik Ali? Ya, jadi kalau dia intinya gini, dengan Ali dapatkan suntikan dana dari investor 20 juta, kemudian mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 10 juta, dengan tingkat pengembalian tadi ada yang 10% dan 7%, berapa sih biaya modalnya si Ali ini gitu ya? Nah, atau WACC sama saja. Ya, kita bisa menghitung nanti, ya. Nah, caranya gimana? Mudah. Kita bagi dulu sesuai kategorinya, ya, supaya lebih mudah. Makanya dipisahkan dulu sesuai dengan ceritanya tadi, ya. Karena tadi mengenai
nomor 1 ini tentang investor, maka kita membuat proporsinya dulu ya, yang ada kaitannya dengan equity ya. Ingat di sini yang ada kaitannya dengan investor, oh berarti ngambil yang bawah dulu nih. Boleh saja, nggak apa-apa ya, karena kalau penjumlahan sih atas sama bawah sama aja, mau yang mana dulu boleh, kecuali kalau pengurangan ya. Atas itu jangan dibalik gitu ya. Nah ini karena ditambah ya, boleh saja ya, kita mau bahas yang equity-nya dulu boleh ya, karena di soal ini kan tadi tentang equity dulu ya. Nih investornya dulu. Nah kita harus cari ininya dulu, proporsi equity dengan biaya equity-nya. Yang pertama ya, kita cari dulu gimana cara mencari proporsi equity. Proporsi itu adalah rasio. Rasio, kita mendapatnya berapa dari semua yang kita butuhkan. Nah, itu cara mencari proporsinya ya. Jadi yang pertama ini adalah yang investasi dari Benny ya, Benny sebagai investor. Ya, cara menghitung proporsinya adalah berapa yang diberikan oleh Benny dibagi dengan total yang kita butuhkan. Jadi kita akan melihat nanti rasionya atau persentasenya itu berapa sih gitu ya. Ya, atau proporsinya ya. Proporsi modal kita dari investor itu berapa persen sih gitu ya. Nah, karena kita mendapatnya 20 juta, sementara kita butuhnya adalah 30 juta, maka proporsi suntikan dana dari investor kita adalah sebesar 67% atau 0,67. Dapatnya dari mana? 20 juta dibagi dengan 30 juta. Gitu ya. Jadi cari dulu proporsinya. Ya, yang dapatnya dari Benny berapa dibagi dengan kita butuhnya berapa. Gitu. Maka akan kelihatan di sini. 67% itulah yang kita dapatkan dari investor. Ya. Maka untuk yang dari hutang pasti tinggal sisanya kan? Karena tadi tinggal sisa 10 juta kan? Nah, sama. Kalau yang proporsi hutangnya berarti ya 10 juta dibagi 30 juta. Hanya tersisa 0,33. Ya, kamu bisa buktikan kalau 0,67 atau 67% ditambah dengan ini 33%, kalau dijumlah pasti nilainya 100%. Gitu kan? Kalau nggak sampai 100% berarti ada yang masih belum benar gitu ya hitungannya. Ya, namanya proporsi itu begitu. Bisa dia 50-50, 50-50, bisa 20-80 persentasenya. Nah, ini untuk yang soal ini ternyata 67 dan 33 persentasenya. Itu kita bagi dulu proporsinya ya. Jadi kan pada kategori pertama kita bagi dulu ya kaplingannya. Kita berbicara mengenai investor dulu ya. Berarti kita berbicara mengenai proporsi equity. Nah, setelah dapat proporsi equity, baru kita berbicara mengenai biayanya. Biaya equity itu berapa? Nah, biaya equity itu sebetulnya yang ada dalam soal ini adalah janjinya dia. Mau mengembalikannya berapa persen? Nah, ini berarti kalau yang si Ali ini mau menjanjikannya berapa persen tadi dia? 10. Ya, 10%. Nah, itulah yang disebut dengan biayanya. Artinya, Ali itu harus menyiapkan dana ya, 10%-nya itu harus jadi biayanya dia gitu loh. Tanggung jawab dia gitu. Namanya juga dia minjem sama Benny kan. Jadi itu merupakan kewajibannya dia menjadi biaya. Nilainya adalah 10% atau 0,10. Kita samakan saja ya menjadi 0, ya. Nah, ini 0,0 supaya nanti enak ngitungnya gitu ya. Nah, gitu. Nah, selesai yang bagian investor, bagian Benny sudah beres nih yang ininya nih. Ya, dia kan cuma ini aja. Itemnya cuma proporsi dengan biayanya. Sudah nih, kamu tinggal kalikan nanti ya antara proporsi dengan biayanya, kalikan, dapat, sisihkan dulu. Ya, sisihkan dulu. Nanti kita baru pindah ke yang bagian hutang bank gitu ya. Sekarang kita bikin dulu proporsinya yang hutang bank. Nah, ini tadi kan proporsi hutang dari bank ya, karena dia minjemnya cuma dapatnya 10 juta dari kebutuhannya 30 juta, berarti memang kita bisa langsung hitung proporsinya. Ternyata 10 juta dibagi 30 juta itu adalah 33% atau 0,33. Lebih kecil ya, hanya sepertiganya lah kurang lebih gitu ya. Nah, gitu. Lebih banyak tuh dapatnya dari
investor, dari BNI. Nah, biaya hutangnya juga berapa? Ya itu biayanya yang dia minta dari bank. Nah, kan banknya mau kalau dia bunganya 7%, gitu maksudnya. Nah, ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Ali, gitu. Ya, jadi biaya buat Ali. Nah, makanya dibilang biaya hutang bank, gitu. Ya, biaya hutang bunga bank ya 7% atau 0,07. Udah, tinggal kita masukkan nanti ke dalam rumus. Tapi ingat, kalau yang bank ini, hitungan yang atas, hutang bank ini ada pajaknya. Jangan lupa, pajaknya 1 dulu ya. 1 dikurangi dengan persentase pajak. Nah, tadi pajaknya berapa di sini? 25%. Oh iya, ini 25%. Berarti 1 dikurangi 25%. Gitu ya. Nah, makanya ini saya kelompokkan di sini. Di bagian hutang bank, saya kelompokkan item-itemnya. Ada proporsi, ada biaya, dan ada pajak. Kenapa ini saya kelompokkan? Supaya membantu kalian memudahkan penghitungan. Ya, yang atas ini adalah proporsi equity, itemnya hanya 2, 0,67 dan 0,10. Kamu tinggal kalikan. Ya, yang bagian bawah, ya, ini kriteria yang hutang bank, itemnya ada 3. Proporsi, biaya bunganya, plus pajaknya, gitu ya. Jangan sampai lupa, jangan kebalik ya, jangan sampai terbalik ya. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya kan tadi hanya terbagi 2 ya. Nah, yang satu adalah biaya yang ada kaitannya dengan equity, makanya disebut dengan cost of equity yang tadi di atas ini. Nah, ini sebetulnya ada di sini ada namanya gitu ya, cost of equity. Jadi berbicara tentang equity semua gitu ya. Nah, berapa nilainya cost of equity? Tadi tinggal kalikan saja proporsi equity kali dengan biaya equity. Jadi 0,67 dikali dengan 0,10. Tadi ya, yang ini. Cuman 2 item ini kan, 0,67 dengan 0,10. Kamu kalikan saja. Dapat angkanya, simpen dulu ya. Nah, yang kedua yang ada kaitannya dengan hutang bank. Yang ini. Yang atas. Ya, ada 3 item. 1, 2, dan 3. Berarti kamu kalikan proporsi hutang dengan biaya hutangnya, baru dikali lagi dengan 1 dikurangi pajaknya. Gitu ya. Nah, jadi namanya adalah cost of debt. Karena apa? Biaya, karena kita berhutang gitu maksudnya ya. Biaya yang harus ditanggung oleh Ali karena dia berhutang bank. Ya. Angkanya 3 item tadi, proporsi hutang 33% atau 0,33 dikali biaya hutangnya atau biaya bunga banknya tadi 7%, 0,07 dikali dengan 1 min pajak. Ya. 1 dikurangi pajaknya adalah 0,25 gitu ya. Nah, ini kamu kali dulu baru dikalikan dengan yang kedua ini. Atau kalau kamu pakai kalkulator di laptop juga bisa, atau di ini, asal jangan lupa ininya tanda kurungnya. Ya, kamu kategori seperti satu paket dulu ya. Satu paket ini kamu ketik dulu kurung ya, tanda kurung dibuka 0,33 dikali dengan 0,07 kurung tutup. Langsung kamu kali gitu ya. Lalu kurung buka lagi, 1 dikurangi 0,25 kurung tutup, langsung enter. Pasti betul, asal jangan lupa ininya, tanda kurungnya. Karena di sini angka kalinya banyak, tanda kalinya banyak ya. Jadi memang harus kamu pilah-pilahkan ya, jangan dihilangkan tanda kurungnya, nanti berbahaya, angkanya bisa berantakan gitu ya, kalau tidak dikelompokkan. Nah, setelah sudah dapat 0,067 dengan 0,017 sudah jumlahin aja, tinggal berdua. Itulah dia biaya modal rata-ratanya dari berdua itu ya, dari investor dan juga dari hutang bank. Dapatlah di sini nilainya setelah dijumlah 0,067 ditambah dengan 0,017 maka dapat nilainya 0,084. Ya. 0,84 kali 100 kalau mau jadikan persen gitu kan katanya tadi kan, kalikan 100 ya, geser aja 0 komanya ke kanan 2 kali ya, 1 2. Nah berarti 8,2
Nah, gitu. Nah, jadi kesimpulannya apa dari sini? Ya, usaha warung Ali ternyata biaya modalnya secara total, yes, biaya WACC-nya boleh juga seperti itu ya. Nilai WACC ataupun rata-rata tertimbangnya, biaya modal rata-rata tertimbangnya itu adalah 8,4%. Biayanya ya, itu biayanya. Maka kalau mau untung, maka tingkat pengembaliannya harus lebih besar dari ini. Gitu. Harus lebih besar dari 8,4%. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya? Paham ini tentang ini? Bu, mau nanya, Bu. Silakan Rizky. Kalau bukankah kalau misalkan kita punya hutang itu sebaiknya bunganya lebih kecil daripada besar ya, Bu? Kenapa di sini tingkat pengembalian modalnya harus lebih besar dari 8,4? Tingkat pengembaliannya, maksudnya di sini tingkat pengembaliannya berarti kan hutang untuk mengembalikan itu kan harus lebih besar dong. Iya, tapi harus dipahami di sini tingkat pengembalian itu bukan berarti bunga. Jadi persentase keuntungannya itu harus lebih besar dari 8,4 maksudnya. Nah, jadi kembali lagi ke awal, yang namanya tingkat pengembalian itu adalah ini RE. Tadi yang saya sudah bilang ini di awal, mana dia ya? Nah, ini dia tingkat pengembaliannya, RE. Masih ingat RE itu apa? RE itu adalah kalau secara bahasa sederhana saja ya, pengembalian ataupun ada semacam uang kita kembali plus ada labanya gitu loh. Ada labanya. Makanya disebut di situ harus lebih besar dari 8,4. Karena apa? Bunganya aja besar. Ya kan? Dari dari si Benny dia mintanya 10. Ya kan? Sudah 10%. Kemudian dari bank aja 7. Maka pengembalian kita atau labanya paling tidak tuh harus lebih besar dari 8,4. Karena setelah dirata-rata, setelah digabungkan ya dengan suntikan dana dari siapa tadi, Benny, dan juga dapatkan pinjaman dari bank, ternyata biayanya dia setelah dihitung-hitung ini nih, makanya biaya modalnya itu ternyata nilainya segini, 8,4. Ya, dari yang 10% dengan yang 7% itu ternyata kalau digabung, makanya namanya rata-rata tertimbang. Kalau di rata-rata ya, biayanya dia itu ternyata 8,4%. Jadi bukan berbicara mengenai 10%-nya lagi sendiri, kemudian 7%-nya lagi sendiri. Enggak, kalau digabung itu ternyata biayanya yang harus dikeluarkan oleh si Ali itu 8,4%. Makanya kalau mau untung harus lebih besar dari biaya. Benar nggak logikanya secara sederhananya? Ya kan? Namanya mau untung harus lebih besar dari biayanya. Gitu. Jadi kalau untuk WACC ini dia sudah tidak melihat lagi ke masing-masing bunganya. Yang ke Benny berapa, yang ke ini berapa, karena mereka sudah digabungkan, ya kan? Makanya tadi di sini ada lambangnya tanda tambah ini, digabung antara mereka berdua, maka akan kelihatan nih biaya rata-rata tertimbangnya itu berapa, biaya rata-ratanya antara mereka berdua sudah melebur gitu kan? Maka biayanya si Ali kalau dia mau mengembalikan kepada si Benny dan juga mengembalikan kepada bank itu besarnya 8,4%. Maka secara logikanya, secara logika sederhana, kalau mau untung ya harus lebih besar dari biaya gitu. Nah, seperti itu maksudnya. Bisa dipahami, Rizky? Iya, Bu. Paham, Bu. Ya, jadi maksudnya itu. Ya, jadi memang di sini banyak sekali kalimat-kalimat yang agak-agak membingungkan ya, tingkat pengembalian gitu kan. Nah, makanya saya selalu tadi gunakan kata-kata yang sederhana saja. Bayangin kalau kita dipinjemin orang gitu ya, dengan dua sumber yang berbeda. Nah, namanya kalau kita mau gabungkan,
kita sudah tidak bisa melihat ke masing-masing, tapi sudah digabungkan dulu. Nanti kita lihat nih rata-ratanya berapa biayanya. Nah, kalau sudah kita tahu biayanya berapa, kalau kita mau untung harus lebih besar dari biaya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya. Oke, bagus kamu pertanyaannya ya, Rizky. Kritis sekali. Ya. Ya, kalau misalnya ada yang masih belum paham, ini saja ditanyakan saja. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya ya. Kalau saya bisa jawabnya, saya jawab. Kalau nggak bisa ya nanti saya pending dulu ya, saya cari dulu informasinya. Gitu. Siapa lagi yang mau bertanya tentang ini? Tidak ada? Gimana menurut kalian? Dari 2 soal tadi. Jadi topik kita hari ini hanya 2 hitungan itu saja ya. Yang pertama tadi mengenai cost of equity-nya saja, cara mencari RE-nya. Artinya adalah kita mau dapat pengembalian itu berapa persen sih gitu ya. Nah, gitu. Nah, yang kedua ini kalau digabungkan biayanya berapa sih gitu ya. Nah, biaya modalnya si Ali itu berapa gitu. Jadi hanya itu aja sebetulnya materi kita. Ya, sudah saya saring sesederhana mungkin supaya kalian nanti paham gitu ya. Nah, cuma karena kelas kalian itu dipisah gitu ya, jadi agak susah untuk memberikan latihan gitu ya. Biasanya kalau yang digabung tuh saya langsung kasih latihan supaya langsung enak gitu ngerjakannya ya. Jadi kalau ada yang misalnya masih belum paham bisa langsung tanya gitu. Tapi karena ini kelasnya dipisah, mau nggak mau kita latihannya nanti ya, setelah apalagi kalian mau libur nih kan, sebentar lagi sudah libur Natal dan Tahun Baru ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya mungkin kita tutup saja ya kelasnya ya. Berarti nanti pertemuan berikutnya Januari ya, kamu tinggal latihan aja, latihan soal ya, latihan soal tentang ini ya. Latihan soal tentang yang satu, yang ini. Jadi nanti kita langsung latihannya 2 ya. Cara mencari ini tadi, nah rumusan ini ya, RE atau mencari D1 atau mencari P0, dan yang kedua mencari WACC-nya ya. Nah ini kamu bisa nanti pelajari dulu dari videonya ya, nanti disiapkan videonya, kamu nanti jadi bisa mengerjakan soal latihannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja materi kita sore ini.